Sebuah peristiwa luar biasa dalam dunia penerbangan baru-baru ini menyita perhatian global, ketika pesawat tempur Su-34 milik Rusia berhasil melakukan pendaratan darurat tanpa menggunakan roda pendaratan. Rekaman video yang memperlihatkan momen tersebut viral di platform media sosial X, menampilkan pesawat bermesin ganda tersebut mendarat dengan menggesekkan bagian bawah badan pesawat ke landasan pacu di lokasi yang tidak diungkap, pada 22 Maret 2025. Meski menghadapi risiko tinggi, pesawat berhasil meluncur hingga berhenti tanpa kerusakan struktural signifikan. Parasut pengereman darurat diaktifkan untuk mengurangi kecepatan, sementara percikan api menyala akibat gesekan antara permukaan landasan dan badan pesawat. Namun, konstruksi kokoh pesawat memastikan integritasnya tetap terjaga, menunjukkan kombinasi sempurna antara keahlian pilot dan ketangguhan desain pesawat. Hingga kini, otoritas Rusia belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penyebab insiden. Namun, spekulasi mengarah pada kemungkinan kegagalan teknis atau latihan darurat. Netizen di platform X memuji ketenangan sang pilot dan ketahanan pesawat, menganggap manuver ini sebagai bukti keunggulan teknologi dirgantara Rusia. Kesuksesan pendaratan ini tak lepas dari desain Su-34 yang dirancang untuk operasi tempur ekstrim. Badan pesawat dilapisi paduan titanium, material yang mampu menahan suhu tinggi dan tekanan gesekan tanpa retak. Sementara itu, penggunaan aluminium pada struktur sayap dan badan memastikan kelincahan tanpa mengorbankan kekuatan. Kokpit yang diperkuat dengan baja setebal 17 mm dengan bobot tambahan 1,5 ton juga berperan melindungi kru dari benturan. Para analis menyoroti bahwa pendaratan tanpa roda pada pesawat seberat 45 ton ini memerlukan presisi mutlak. Pilot harus menjaga kecepatan ideal. Terlalu cepat berisiko selip, terlalu lambat bisa menyebabkan hantaman keras. Kemampuan mengatur sudut luncur dan timing pengaktifan parasut menjadi kunci keberhasilan, yang diduga merupakan hasil pelatihan intensif skenario darurat. Meski percikan api terlihat dramatis, tidak ada indikasi kebakaran atau kerusakan kritis, memperkuat reputasi Su-34 sebagai pesawat tempur pembom dengan daya tahan luar biasa. Insiden ini semakin mengukuhkan posisi titanium sebagai material kritis dalam desain pesawat militer modern, sekaligus menjadi studi kasus menarik tentang pentingnya rekayasa material dan pelatihan pilot dalam situasi kritis. Didesain dengan kokpit side by side, Su-34 memungkinkan pilot dan navigator berkoordinasi secara optimal, termasuk dalam situasi darurat seperti pendaratan tanpa roda yang viral tersebut. Dijuluki fullback oleh NATO, jet tempur generasi keempat ini resmi beroperasi pada 2014 setelah melalui pengembangan panjang berbasis platform Su-27. Dilengkapi mesin ganda Saturn AL-31F1 dan konfigurasi 2 kursi, pesawat ini dirancang untuk misi pengeboman presisi segala cuaca sekaligus pertempuran udara ke udara, dengan kecepatan maksimal Mach 1.8 dan jangkauan tempur 600 mil yang dapat diperluas jika melakukan pengisian bahan bakar di udara. Dari sisi persenjataan, Su-34 memiliki 12 hardpoint yang mampu mengangkut muatan hingga 8.000 kg, mencakup rudal R-77 yakni rudal udara ke udara, KH-29 rudal udara ke darat, bom berpemandu KAB-500, serta meriam GS-30 kaliber 30 mm. Varian terkininya Su-34M, ditingkatkan dengan avionik modern, kemampuan membawa bom luncur UMPK berpemandu GPS dengan jarak 50-70 km, dan sistem peperangan elektronik untuk mengganggu radar lawan. Radar rear faching di ekornya meningkatkan kesadaran situasional awak terhadap ancaman dari belakang. Meski canggih, jet ini menunjukkan kerentanan dalam konflik Ukraina. Sejak invasi Rusia 2022, Su-34 kerap digunakan untuk serangan mendadak, tetapi menjadi sasaran sistem pertahanan udara Ukraina seperti Patriot dan S-300. Data mencatat setidaknya ada 36 unit hancur atau rusak hingga Februari 2024. Penggunaan bom UMPK sejak 2023 memungkinkan serangan dari jarak aman, meski efektivitasnya terbatas jika pesawat terbang tanpa eskadar pendukung. Insiden pendaratan darurat terbaru ini kembali mengundang sorotan. Meski penyebabnya belum dikonfirmasi otoritas Rusia, rekaman video memperlihatkan ketangguhan struktur pesawat yang mengandalkan paduan titanium dan aluminium,
serta keahlian pilot dalam mengatur sudut luncur dan aktivasi parasut pengereman. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya sinergi antara rekayasa material canggih dan pelatihan skenario krisis bagi awak. Kebisuan resmi Moskow tentang insiden ini memicu gelombang analisis spekulatif yang melibatkan komunitas intelijen global hingga ahli aeronautika. Beberapa skenario kritis muncul di antaranya. Kegagalan sistem hidrolik atau sensor. Sistem pendaratan Su-34 bergantung pada rantai kompleks mulai dari sensor tekanan roda, aktuator hidrolik, hingga katup kontrol. Kebocoran cairan hidrolik atau kesalahan kalibrasi sensor yang mungkin disebabkan oleh paparan pertempuran intensif atau pemeliharaan yang buruk akibat sanksi barat bisa memicu kegagalan kritis. Pada 2023, laporan intelijen Ukraina menyebutkan penurunan kualitas suku cadang pesawat Rusia, termasuk penggunaan sil karet tiruan yang mudah aus. Jika roda gagal terkunci karena masalah ini, pilot dipaksa mengikuti protokol belly landing dengan mengandalkan parasut dan gesekan badan pesawat. Serangan siber atau elektronik terselubung. Spekulasi lain mengaitkan insiden dengan kemampuan peperangan elektronik Ukraina yang semakin canggih. Sistem Pokrova 2, yang dikembangkan Ukraina dengan bantuan Barat, didesain untuk mengacaukan komunikasi dan sistem navigasi pesawat musuh. Meski belum ada bukti langsung, gangguan pada sinyal elektromagnetik bisa menyebabkan false reading di kokpit, membuat pilot tidak menyadari roda belum terbuka. Alternatifnya, serangan siber pada jaringan perawatan pesawat mungkin telah merusak software kontrol pendaratan skenario yang pernah dilaporkan dalam insiden drone Iran tahun 2021. Uji coba teknologi atau propaganda terkontrol. Sejumlah analis mencurigai insiden ini sebagai bagian dari latihan trankripsi untuk menguji respons darurat pesawat di bawah kondisi ekstrim. Rusia memiliki sejarah melakukan uji coba tak konvensional, seperti latihan pendaratan MiG-29 di jalan raya pada 2016. Kerusakan tempur yang disamarkan. Pesawat tersebut mungkin telah mengalami kerusakan sebelumnya dalam misi tempur, misalnya terkena serpihan rudal jarak dekat atau kerusakan akibat manuver menghindar yang ekstrim. Rekaman video yang kebetulan viral mungkin bagian dari strategi informasi Rusia untuk mengubah narasi kegagalan menjadi kisah kepahlawanan, mengalihkan perhatian dari kerentanan Su-34 di medan perang Ukraina. Terlepas dari spekulasi, insiden ini justru menjadi contoh ironis modernisasi ala Rusia seperti Su-34 yang dimutakhirkan dengan avionik dan material komposit ternyata masih mampu bersaing di era rudal hipersonik dan drone saat ini. Sebagai tulang punggung serangan udara Rusia, Su-34 tetap menghadapi risiko operasional tinggi. Setiap misi di wilayah konflik menjadi ujian bagi desain dan taktik penggunaannya, sementara insiden seperti pendaratan darurat ini menambah legenda tentang ketahanan pesawat tempur multiperan yang telah menjadi ikon industri pertahanan Rusia ini.